Masya Allah, inilah kisah Maya Ghazal, pengungsi Suriah perempuan pertama yang menjadi pilot di negara Inggris. Kisah inspiratif dialami seorang wanita pengungsi asal Suriah. Seorang wanita asal Suriah yang mengungsi ke Inggris kini menjadi wanita sukses. Hidup menjadi pengungsi di negara lain bukan hal mudah karena begitu banyak tantangan dan rintangan. Namun kisah dari Maya Ghazal ini bisa jadi inspirasi terutama untuk para perempuan. Lalu siapakah Maya Ghazal? Maya Ghazal adalah salah satu perempuan dari jutaan pengungsi Suriah. Pengungsi Suriah jumlahnya dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Pada tahun 2019 menjadi tahun dengan jumlah pengungsi tertinggi. Tercatat ada sekitar 79,5 juta pengungsi di seluruh dunia dengan Suriah menjadi jumlah pengungsi terbanyak yakni 6,6 juta sejak perang meletus pada tahun 2011. Meski begitu, status sebagai seorang pengungsi tak menyurutkan semangat Maya Ghazal untuk sukses dalam menjalani hidupnya. Kini Maya Ghazal yang tinggal di Inggris merupakan pengungsi perempuan Suriah pertama yang berhasil menjadi pilot. Prestasi lain juga diraih Maya dengan ditunjukkan sebagai Goodwill Ambassador untuk Badan Pengungsi PBB UNHCR 2021 atas komitmennya dalam memberikan dukungan selama 4 tahun. Sebelum pecah perang saudara di Suriah pada tahun 2011, Maya mempunyai mimpi untuk menjadi seorang diplomat. Namun apa yang diharapkannya pun tak jadi kenyataan karena perang. Itu adalah situasi ketika kebutuhan dasar hidup jauh lebih mahal dan tidak bisa diakses untuk semua orang, kata Maya yang dilansir dari kompas.com. Pada tahun 2015 saat usianya baru menginjak 16 tahun, Maya meninggalkan Damaskus dan memulai hidup baru di Inggris di bawah skema reunifikasi keluarga. Memulai hidup baru di negara baru tentu tidak mudah bagi gadis yang masih berusia 16 tahun. Masalah perbedaan bahasa dan budaya menjadi perjuangan yang dilalui Maya untuk menyesuaikan diri. Saya pikir mereka akan memandang rendah saya sebagai seorang yang tidak berpendidikan, tidak terampil, tidak layak untuk bersekolah. Jelas dia dikutip dari World Economic Forum pada tanggal 19 Desember 2019. Meski sempat minder, namun kemudian ia sadar bahwa mendapatkan pendidikan adalah hak. Awal ketertarikannya dengan dunia penerbangan adalah saat ia melihat pesawat lepas landas dan mendarat di Heathrow. Saat itu ia menyadari ketertarikannya kepada pesawat dan dia ingin belajar terbang. Saya selalu hanya mengamati pesawat dan saya terpesona oleh mesin-mesin besar itu, ujar Maya. Berkat kerja keras dan keyakinan terhadap mimpinya, Maya bisa mengenyam pendidikan di teknik penerbangan dan pilot di salah satu universitas di kota London. Pada tahun 2019 menjadi tahun di mana ia berhasil melakukan penerbangan solo pertamanya. Tak lama setelah itu, Maya sukses mendapatkan lisensi penerbangan per tahun ataupun pada usia 21 tahun. Saya pikir penting bagi para pengungsi untuk mendapatkan edukasi. Tanpa kesempatan itu, mereka tidak akan memiliki harapan untuk masa depan, kata Maya. Kita bisa hidup bermimpi dan sukses sama seperti semua orang. Perbedaan kami dengan kebanyakan orang hanya satu, yaitu kami kehilangan rumah, ujar Maya. Dengan keberhasilannya ini, Maya Ghazal berharap kisah inspiratifnya ini bisa menjadi pendorong semangat para pengungsi lain. Maya Ghazal berharap para pengungsi lain untuk bisa mendapat akses pendidikan dan juga peluang kerja yang sama serta melawan stereotip negatif tentang pengungsi. Di sisi lain, di Israel, populasi Muslim tumbuh tercepat di dunia. Mengapa demikian? Populasi Muslim di dunia rupanya tumbuh dengan sangat baik. Hal ini dilihat dari jumlah masyarakat Muslim yang semakin banyak di berbagai belahan dunia. Melansir melalui laporan Forum Religion and Public Life Pew Research Center, dijelaskan tentang pertumbuhan Muslim tercepat di berbagai belahan dunia.
Laporan itu berupaya untuk memberikan perkiraan tentang jumlah Muslim saat ini di seluruh dunia hingga 2030 mendatang. Disebutkan dalam laporan tersebut diperkirakan jumlah Muslim akan meningkat sekitar 35% dalam 2 dekade mendatang. Meningkat secara absolut dari 1,6 miliar menjadi sekitar 2,2 miliar orang pada 2030 nanti, sebut saja di Eropa. Ada beberapa negara yang memiliki populasi Muslim selama berabad-abad, di mana pertumbuhan mereka tak didorong oleh pendatang baru namun justru oleh populasi tradisional yang ada selama berabad-abad seperti Rusia, Kosovo, dan juga Albania. Sementara di Asia memiliki perbedaan besar dalam populasi Muslim seperti negara yang populasi Muslimnya terbesar diproyeksikan menjadi Pakistan pada tahun 2030. Namun diketahui Asia juga memiliki negara dengan populasi minoritas Muslim terbesar yakni India, bahkan diperkirakan pada tahun 2030 mendatang akan tumbuh hingga hampir 16% dari populasinya. Lantas di antara populasi Muslim yang tumbuh paling cepat di Asia Pasifik merupakan Selandia Baru dan juga Australia. Kedua negara itu didorong dengan masuknya imigran baru, namun juga ada Afghanistan yang terutama didorong oleh tingkat kesuburan lebih tinggi dari rata-rata bagi Muslim daripada negara lain. Berikut prediksi pertumbuhan populasi Muslim di sejumlah negara. Yang pertama ada Israel. Israel diperkirakan memiliki populasi Muslim lebih dari 75% pada tahun 2030 mendatang. Diperkirakan Muslim Israel akan meningkat mencapai 23% pada tahun 2030. Jumlah ini tentunya naik dari 17,7% pada 2010 dan 14% pada tahun 1990. Selama 20 tahun terakhir, populasi Muslim di Israel meningkat lebih dari 2 kali lipat, tumbuh dari sekitar 600.000 pada 1990 menjadi 1,3 juta pada tahun 2010. Kedua ada Rusia. Rusia disebut akan memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa dalam jumlah absolut pada tahun 2030 mendatang. Populasi Muslimnya diperkirakan terus akan meningkat dari sekitar 16,4 juta menjadi 18,6 juta pada tahun 2030. Diketahui tingkat pertumbuhan populasi Muslim di Rusia diproyeksikan menjadi sekitar 0,6 setiap tahunnya. Hal ini lebih rendah dari tingkat pertumbuhan Muslim secara keseluruhan di seluruh dunia. Ketiga ada Amerika. Selanjutnya jumlah Muslim termasuk orang dewasa dan anak-anak di Amerika Serikat diproyeksikan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Jumlah ini meningkat dari sekitar 2,6 juta atau sekitar 0,8% dari total populasi Amerika Serikat pada tahun 2010 dan menjadi 6,2 juta atau 1,7% pada tahun 2030. Hal tersebut terjadi sebagian besar karena imigrasi dan kesuburan yang lebih tinggi dari rata-rata di antara Muslim menjadikan Muslim di Amerika Serikat pada tahun 2030 sebanyak orang Yahudi atau Episkopal di Amerika Serikat saat ini.